Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Kita akan melakukan wawancara user requirement. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 2. Sekarang kita masuk ke materi user requirement. Di materi ini kalian ditugaskan untuk wawancara dari kemauan dari si user, yaitu si user requirement. Ini tujuannya bisa kalian baca. Jadi di pertemuan ini kalian melakukan wawancara dan membuat card sorting. Card sorting gimana nanti lihat di step akhir nanti. Nah, ini template-nya. Jadi di pertemuan 2 kalian harus download user journey sama person template. Saya udah kasih di web, kalian harus download dan wajib semua anggota kelompok kalian tuh download semua template-nya. User journey dan person template-nya. User requirement itu apa sih? Yaitu suatu kemampuan yang diperlukan pengguna untuk menyelesaikan masalah ataupun mencapai keadaan objektif. Ini menurut oleh IEEE itulah. Nah, ini user requirement itu ada 5. Yang pertama ada field research, focus group, user modeling, information architecture analysis, sama task analysis. Kalau field itu dia melakukan wawancara, observasi. Terus fokus group itu wawancara secara berkelompok dengan menggunakan prototipe untuk mengeksplorasi konsep dari pendapat user. Terus user modeling itu menganalisis karakteristik dari key audience sebuah produk atau jasa. Terus information architecture analysis itu mengevaluasi sumber informasi tentang produk dan identifikasi keturunan komponennya. Task analysis itu bagaimana dan memprioritaskan task yang dilakukan oleh pengguna terhadap produk atau jasa. Nah, di sini kalian harus melakukan wawancara. Yang pertama kalian download dulu persona template sama user journey. User journey itu yang ini user journey. Tadi saya kasih di webnya, itu wajib kalian download semua tanpa terkecuali, download semua wajib. Yang pertama ada komponennya itu ada biodata, behaviors, pain point, needs and goals. Kalau biodata itu ya nama si pengguna ini nih, nama pengguna, usia, profesi, dan lain-lain, itu biodata. Terus behavior itu perilaku atau tingkah laku kebiasaan. Biasanya dia berisi pengalaman pengguna muka sistem. Berarti nanti pas kalian menanyakan atau melakukan wawancara untuk memasukkan ke dalam form behavior itu, kalian tanyanya biasanya begini. Pada aplikasi ini yang sering dipakai itu fitur apa? Kakak lakukan apa saja di dalam aplikasi itu gitu. Biasanya nanya begitu ya, biasanya nanya itu fitur yang bisa digunakan tuh apa fitur yang bisa digunakan di aplikasi ini. Terus di aplikasi ini biasanya Anda ngapain saja di dalamnya gitu. Biasanya itu behavior ya, kalau mau nanya wawancara ini termasuk behavior. Kalau pain point itu berisi kesulitan pengguna sistem. Biasanya nanyanya begini, apakah ada kesulitan selama menggunakan aplikasi ini gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Terus needs and goals itu berisi kebutuhan para pengguna sistem. Biasanya nanyain begini, apa sih harapan dari aplikasi ini, gini. Pertama tuh biasanya nanya begini, apakah harapan dari aplikasi ini. Terus yang kedua itu biasanya adakah fitur atau ikon yang harus dihilangkan atau disempurnakan kembali. Atau ada lagi tuh yang ketiga tuh biasanya adakah fitur yang harus ditingkatkan gitu. Makanya biasanya tuh dari needs and goals tuh apa harapan dari aplikasi ini. Terus yang kedua itu adakah fitur atau ikon yang harus dihilangkan, biasanya gitu ya. Terus yang ketiga tuh adakah fitur yang harus dipindahkan atau dirubah posisinya agar aplikasi tersebut tuh
gampang dipakai atau dapat dipakai dengan mudah. Nah ini biasanya itu format pertanyaan kayak gitu ya, tapi ini terserah dari bebas dari bahasa kalian sendiri, tapi yang nanyanya yang sopan ya. Nah ini contoh dari yang apa tadi, yang persona. Ini kan behavior 3 kebiasaan, berarti si Ivan Saddomostova ini bisa ngelakuin apa aja sih sama menggunakan aplikasi ini. Ini aplikasinya tergantung dari kelompok kalian ya, kelompok kalian. Ini pain point-nya, kesulitan dia buka aplikasi ini apa sih, terus needs and goals itu apa sih yang dibutuhin, apa sih tujuan, harapan dan tujuannya atau goalsnya dari si aplikasi ini, seperti apa sih yang harus dihilangin, apa sih harapan untuk depannya dari aplikasi ini, apakah harus ada yang dipindah dari fitur-fiturnya atau apa itu termasuk needs and goals. Kalau pain point itu apa sih kesulitannya selama menggunakan aplikasi tersebut. Kalau behavior itu dia biasanya ngapain aja, dia biasanya ngelakuin apa aja di aplikasi yang dia pakai. Nah ini user requirement, ini bikin ini sitemap begitu. Nah ini bikin card sorting. Card sorting itu berarti kan kita mensortingkan fitur-fitur, ini kan berisikan fitur-fitur dari aplikasinya. Nih kadang card sorting itu pasti masih berupa fitur-fitur awal. Nah ini keadaan awalnya ya. Nah pada akhir card sorting, kenapa ini abu-abu? Karena dari abu-abu ini adalah aplikasi yang atau fitur yang mungkin saja dihilangkan atau dipindahkan atau bagaimana begitu. Nah card sorting ini diambil dari kalian sendiri dan ambil dari hasil wawancara yang akan kalian lakukan nanti. Nah ini adalah user journey. Ini kalian harus download ya, harus download semua tanpa terkecuali. Sini dulu. Oke. Ini user requirement ini ada storyboard, step. Ini storyboard ini storyboard, ini step, needs, touch point, pain point, dan ini nilainya. Oke. Di sini kalian harus nanya namanya siapa, kerjanya apa, itu bebas terserah kalian, tapi harus nanya karena kan kalian butuh nama dan jobnya. Tidak hanya di user journey, mereka juga untuk di persona, jadi persona. Nanya usia nggak apa-apa sih kode persona, tapi itu bebas, jadi bebas. Tapi kalian nanya aja sesuai dengan formatnya. Di sini kalau storyboard ini isinya tuh dia sehari-hari, kalau ibarat storyboard itu dia sehari-hari menggunakan aplikasi itu untuk ngapain. Dia ceritanya dia menggunakan ini untuk ngapain sih, untuk melakukan apa. Misalnya kan di sini bilangnya saya memiliki jadwal yang padat hingga akhir tahun. Beruntungnya jadwal saya sudah seminggu lebih awal. Saya ingin habiskan waktu liburan meskipun dadakan. Berarti ini kan bercerita tentang si hotel. Berarti dia tuh misalkan di sini masuknya ke aplikasi pemesanan hotel. Kalau dari storyboardnya dia mendeskripsikan tentang aplikasi pemesanan hotel. Berarti kalau aplikasi dekomposer sesuai aja storyboardnya, tergantung di hasil wawancaranya. Di sini stepnya itu dia ngapain aja di aplikasi itu. Misalkan saya ambil contoh aplikasi yang sekarang ya, saya aplikasi pakai Kemenkes, community Kemenkes. Berarti storyboardnya, berarti dia pakai ke aplikasi community Kemenkes tuh ngapain sih sebelumnya kayak dia tuh ngapain aja di aplikasi itu, ya ngapain aja sebelum dia ke aplikasi itu, dia pengen ngapain. Kalau storyboard itu dia pengen ngelakuin apa sebelum membuka aplikasinya, kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu ya, storyboard itu dia ngelakuin apa sebelum membuka aplikasinya. Nah yang pertama step. Kalau step itu berarti dia buka aplikasi itu mengecek apa. Misalnya kalau ini kan aplikasi pencarian hotel, berarti dia mencari hotelnya dulu. Terus yang kedua pesan hotel, yang ketiga ya segala macam. Ini akses lebih cepat itu nanti saya jelasin ke bawahnya. Ini soalnya
bacanya itu biasanya tuh dari bawah. Nah, yang pertama step mencari hotel. Nah, yang niche ini dia pengen niche-nya tuh butuhnya tuh ngapain. Saya membutuhkan hotel atau penginapan secepat mungkin. Berarti dia butuhnya tuh pas dia nyari hotel itu keluarnya cepat gitu, keluarnya cepat tuh, keluarnya cepat. Kalau touch point itu hasilnya atau to the point-nya. Berarti kan kalau di sini bilangnya saya membuka aplikasi yang langsung melihat daftar rekomendasi hotel-hotel terbaik di sekitar saya. Berarti keluaran apa sih? Keluaran dari pas dia cari hotel apa? Nah, pas dibuka aplikasi itu langsung ada daftar rekomendasinya. Ini saya nyinggung yang hotel dulu ya. Yang aplikasi lainnya itu terserah kalian. Terus yang kedua tuh pemesanan hotel. Dan niche itu butuh to goals. Nah, kalau di sini di niche itu menurut saya pas di pesanan hotel ini dia niche-nya kenapa ini? Menurut saya memesan kamar hotel di smartphone sangatlah merumitkan. Terus touch point itu keluarnya itu apa? Saya memilih pilihan hotel yang saya sukai dan menyelesaikan pemesanan kamar hotel dengan 7 kali klik. 7 kali klik kebanyakan dong, harusnya pesan hotel 7 kali. Harusnya pesan hotel, reservasi, bayar ya gitu, dapatkan informasi paling 7 kali itu kebanyakan. Nah, kesulitannya apa sih? Nah, kesulitannya itu saya tidak menyukai proses pemesanan kamar hotel yang merumitkan karena touch point tadi yang pesan sampai 7 kali klik bukan kelamaan, ribet banget tuh kesannya. Terus yang ketiga adalah akses lebih cepat. Yang ini niche itu apa, saya bisa menggunakan aplikasi ini di lain waktu untuk pesan yang sama dengan langkah lebih cepat. Terus touch point itu aplikasi meminta saya untuk membuat akun aplikasinya. Penanya itu akan sangat menyebalkan jika harus melalui proses pemesanan yang panjang untuk tiap kali memesan. Nah, di sini ini experience scale-nya itu kalau respon di sini positif maka ambilnya yang atas yang nilainya 5. Kalau pesan hotel yang ke saya nilainya dari segi negatif maka taruhnya di bawah. Kalau lebih cepat nih data-data aja ya, berarti yang ketiga. Nanti untuk contoh lainnya saya contohin dari contoh LLM saya. Ini user sekali ini ada rumit sebenarnya ini, ada susah. Ada stepnya tuh ngapain aja, yang penting untuk storyboard dan step tuh kurang lebih ya begitulah. Jadi step yang akun apa aja sama aplikasi tersebut gitu. Nah, ini card sorting yang sudah saya bilang tadi yang di sebelumnya. Maka sorting itu kan ini kan tampilan awal. Nah, pas di sorting ini kan ada yang abu-abu nih, berarti ada yang harus dihilangkan, ada yang harus dipindahkan atau apapun. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi untuk ACT kalian ikutkan sorting sesuai dengan kelompok kalian. Untuk LA-nya kalian tambahin aja dari ACT. Kalian ambil aja dari ACT itu, taruh di LA, terus ditambahin dengan hasil wawancara kalian. Oke, saya akan memberikan contoh LA dan ACT-nya. Oke, lanjut nih adalah untuk ACT-nya. Ini buat card sorting. Card sorting ini saya pakai yang kayak akses, yang ini saya pakai waktu tahun kemarin. Ini kan kayak before kalian masukin fitur-fitur apa aja sih yang di dalam aplikasi kalian kayak begini. Terus kalau proses sortingnya tuh begini. Kalian kalau ini kasih warna merah nih karena bagian ini harus dihilangin gitu. Ini didapatkan dari proses hasil wawancara kalian ya, hasil wawancara. Terus atau dari kalian juga bisa, tapi lebih baik dari hasil wawancara ya. Terus ini avatarnya seperti ini. Jadi setelah di sorting itu apa, jadi apa yang ini kan kalau ini yang hilang, jadi hasil jadinya seperti ini. Oke, ini untuk ACT-nya. Untuk LA-nya, nah ini untuk LA-nya, nah ini kalian masukin tuh persona journey dan user journey dari hasil wawancara kalian. Nah, ini kan kelihatan tuh namanya siapa, usianya berapa, statusnya kerjanya sebagai apa, profesinya. Nah, ini behaviornya, ini karena saya kelompoknya karir akses, berarti dia kebiasaan atau tingkah laku si orang ini, si Hidayat, dia biasa ngelakuin apa aja di dalam aplikasi karir akses, yang ngapain aja sih.
dia kesehariannya menggunakan aplikasi KRL Access tuh ngapain gitu, kesehariannya apa yang disebut di sini, kesehariannya menggunakan aplikasi KRL Access itu dia ngapain aja. Nah, ini pain point kesulitannya. Nah, kesulitannya ini selama dia memakai aplikasi KRL Access, kesulitannya apa aja sih gitu, kesulitannya apa. Nah, needs and goals-nya ini ya ada nggak sih, kayak ada nggak sih harapan atau ada nggak sih yang harus diubah atau ada nggak sih yang harus dihilangkan kayak gitu, itu needs and goals gitu. Nah, yang ini adalah user journey. Ini user journey. Nah, user journey kayak tadi nih, usernya tadi nama, lihat profesinya apa, karyawan. Nah, storyboardnya ini dia ngapain dulu, dia kadang-kadang ngapain sih sebelum dia membuka aplikasi. Ini kan kalau itu saya biasa menggunakan jasa komuter lain untuk ke kantor, sehingga saya membutuhkan aplikasi temannya jadwal dan rute komuter lain. Berarti storyboard ini kayak ceritanya dia sebelum membuka KRL Access itu dia tuh ngapain sih, dia tuh kebiasaannya, dari kebiasaannya, ceritanya, pokoknya ya dia sebelum dia menggunakan aplikasi KRL Access atau sebelum membuka, dia tuh biasanya tuh ngapain sih sampai dia harus menggunakan aplikasi KRL Access kayak gitu. Di sini stepnya itu dia tuh dia tuh ngapain aja sih di dalam aplikasi KRL Access, dia tuh ngapain gitu. Di sini yang pertama tuh mencari berita informasi. Di situ dia harus melihat berita informasi terkait dengan keterlambatan kereta atau gangguan kereta. Yang kedua tuh mencari jadwal kereta. Berarti dari storyboard ini dia harus ngapain selama pas dia menggunakan, kan dari storyboard ini dia harus ngapain dalam aplikasi tersebut, dia ngapain aja. Kalau di sini kan storyboardnya saya biasa menggunakan jasa komuter lain untuk kantor, sehingga saya membuat aplikasi kemudian jadwal dan rute. Nah, jadwal rutenya ini dia langkah pas buka aplikasi itu tuh ngapain. Dia yang pertama tuh mencari berita informasi terkait komuter lain, yang kedua tuh mencari jadwal kereta, terus dia ketiga melihat tarif komuter lain. Kan kalau ke kantor kan pasti nyari berita dulu, kondisi KRL-nya kayak gimana, terus jadwal kereta, ini jadwal yang keberangkatan yang cepat yang mana, terus tarif komuter dari sini ke sana kena tarif berapa gitu. Ini kalau ini misalkan kalau komuter ini saya ambil komuter lainnya itu KRL Access. Kalau ini saya harus melihat berita, dia mencari berita informasi itu dia ngapain, dia harus melihat berita informasi terkait keterlambatan kereta atau gangguan. Terus status point atau outputnya itu biasanya di buka aplikasi ini saya menginformasi berita KRL lain di bagian home, karena lewat sosial media setelah oleh aplikasi. Berarti dia melihat informasi tidak hanya di bagian tampilan home, melainkan juga di sosial media. Nah, kesulitannya itu dia tampilan home-nya itu kurang responsif dan interaktif dalam mengambil berita, jadi saya tidak mendapatkan informasi terkait keterlambatan KRL. Kesulitannya baca berita informasi itu apa sih? Dari fitur buat informasi keterlambatan kereta. Terus yang kedua tuh mencari jadwal kereta. Nah, misi itu saya harus bisa melihat jadwal kereta dengan mudah dan akurat. Dia butuhnya atau goalsnya itu apa sih? Goalsnya itu apa? Misi itu kayak goals gitu loh, sama kayak di zona. Misi itu jadwal kereta tuh, misi atau goalsnya itu harus bisa melihat jadwal kereta dengan mudah dan akurat, merencanakan jadwal keberangkatan. Touch point itu, outputnya itu dia harus melihat jadwal kereta dengan menggunakan fitur touch point itu. Fitur apa sih yang digunain? Karena touch point itu lihat dari semua dari berjejer sini itu biasanya fitur apa sih yang dia buka untuk mendukung si step ini begitu. Oh, jadwal kereta kan harus buka jadwal dan rute ya, aplikasi. Terus kesulitannya itu apa sih? Jadwalnya terkadang kurang akurat dari segi waktu, karena saya tidak tahu bahwa ada keterlambatan kereta, jadi apa itu tidak sesuai gitu. Terus melihat tarif komuter lain. Terus di goalsnya itu harus melihat tarif kereta dari stasiun asal ke stasiun tujuan sebelum sana KRL. Nah, touch point itu dia melihat tarif komuter itu dia lihat di mana, dan berarti dia lihat di situ fare.
satu tarif gitu. Nah, kesulitannya apa? Dia tuh tidak bisa melihat saldo KMP-nya. Jadi saya tidak tahu berapa sisa ke dalam KMP saya, padahal aplikasi ini mempunyai fitur login dan upload profil. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya, untuk yang user journey ini, kalau storyboard itu dia yang biasa dia lakukan sebelum melakukan membuka aplikasi, yang narasinya lah, narasi cerita gitu. Terus step itu dari storyboard ini yang dia lakuin tuh apa, yang dilakukan tuh apa. Terus kalau needs itu goalsnya pas dari stepnya itu apa, harus bisa melihat. Kalau dari contohnya nomor 3 merek komuter lain, goalsnya itu apa sih? Harus bisa melihat merek komuter lain dari stasiun asal ke stasiun tujuan. Nah, kalau touch point itu fitur apa yang mendukung di bagian step mencari berita atau informasi, berarti yang dibuka tuh fitur apa sih gitu. Mencari jadwal kereta tuh yang dibuka tuh fitur apa gitu. Terus yang tiga, kalau melihat komuter lain, fitur yang dibuka tuh apa, berarti itu. Kalau pain point, kesulitan dia sama membuka fitur tersebut tuh yang ada di touch point tuh apa, kayak gitu. Terus yang keempat, dia akses aplikasi lebih cepat. Nah, yang misalnya itu lebih cepat itu, apakah saya dapat melihat posisi kereta dengan akurat dan cepat. Nah, itu kan ada akurat dan cepat. Touch point itu melihat kereta, posisi kereta itu menggunakan fitur apa. Nah, dia menggunakan fitur transposition untuk melihat keberadaan posisi kereta. Poin-poinnya, kesulitan dari transposition ini apa sih, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu untuk user journey. Nah, ini scale-nya dari kalian edit sendiri. Ini saya mau ambil contoh dari aplikasi, kayak salah satu aja, ini sebagai gambaran aja. Misalkan ada kelompok, misalnya saya ambil kelompok yang set community Kemenkes. Misalkan kalian wawancara si Budi, usia 25, profesi terus pekerjaannya karyawan swasta. Dia biar tingkah laku kebiasaan. Nah, si Budi ini dia biasa membuka aplikasi subcommunity itu tuh buat ngapain tingkah laku kebiasaan itu. Si Budi ini membuka aplikasi community ini untuk ngapain gitu. Karena dia begitu ulang. Saya ambil yang set community Kemenkes. Maka nih namanya Budi, usia 25 tahun, profesi karyawan swasta. Dia biar tinggal kebiasaan, berarti si Budi ini membuka aplikasi set community Kemenkes itu untuk ngapain? Dia ngapain aja? Untuk biasanya tuh ngapain? Dia buka aplikasi itu ngapain? Terus pain point kesulitan, dia ada kesulitan tidak selama menggunakan aplikasi set community. Terus needs and goals, kebutuhan atau harapan, ada nggak sih harapan, ada nggak sih fitur harus dihilangkan, ada nggak sih fitur yang harus dipindahkan atau apapun dari aplikasi save community, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini untuk di user journey biasa usernya misalnya Budi, jobnya karyawan swasta. Storynya karena ini berhubungan dengan save community ya, berarti kan tentang kesehatan, laporan kesehatan, siaga kebencanaan dan lain-lain. Berarti dia storyboardnya itu sebelum buka aplikasi itu dia pengen ngapain storyboardnya itu dia pengen ngapain sebelum membuka aplikasi tersebut. Dia keinginan membuka aplikasi tersebut itu apa, dia pengen ngapain. Misalkan kalau ibarat katanya, kalau buka aplikasi tiket pesan pesawat kan, ini contoh kayak ibaratnya kalau kita mau sama temen nih, gue mau pesan tiket nih, mau buat liburan kayak gitu, pesan tiket buat liburan tapi tiket pesawat lah gitu. Berarti saya buka aplikasi itu ngapain aja. Begitupun juga ada save community, berarti dia sebelum buka aplikasi tersebut dia pengen ngapain, dia pengen apa, pengen ini itulah pokoknya storyboard itu. Terus stepnya itu mendukung dari storyboard. Dia ngapain stepnya, misalkan storyboard itu
saya mau melihat resiko bencana dari Provinsi Jawa Barat. Di sini ada apa aja? Misalnya saya ingin memantau krisis kesehatan. Saya ingin memantau, biasa storyboard itu contohnya ya, pantau krisis kesehatan. Saya pengen ngecek bencana-bencana atau melihat korban-korban. Saya ingin melihat korban-korban bencana alam di suatu daerah. Pengen tahu sih ada pokoknya biasa storyboardnya. Misalkan saya ingin melihat korban-korban yang terdampak bencana alam, bencana alam dari mulai jumlah pengungsi, luka berat, luka ringan, dan lain-lain. Nah, stepnya itu dia mencari berita atau informasi. Saya harus bisa melihat berarti stepnya yang pertama mencari berita atau informasi. Yang pertama saya harus bisa melihat berita informasi terkait dengan korban-korban bencana alam. Touch pointnya dari si stepnya itu dia harus membuka fitur apa yang mendukung si step. Berarti harus membuka pantau krisis kesehatan. Pain pointnya ya kesulitan pas buka aplikasinya itu apa gitu. Yang kedua, sebenarnya auto step ini tergantung dari storyboardnya ya. Pokoknya tergantung storyboard dari yang dari kegiatan wawancara kalian begitu ya, kurang lebih kayak gitulah untuk user journey. Nah, tambahin aja tuh ini kan tambahkan sorting yang ada di activity. Oke, kita langsung saja. Nanti pas kalian praktikum, ini saya pakai yang kelas lain dulu karena kelas lain sama juga. Nah, nanti di web PP kalian harus download user journey template dan persona template. Ini wajib semua anggota kelompok tanpa terkecuali. Semua mahasiswa harus download ini dulu. Semua download ini untuk mendukung proses wawancara. Download semua tanpa terkecuali karena harus kerjain semua, gak ada yang tidak kerjain. Nanti untuk wawancaranya nanti via Zoom, nggak lewat forum. Kan kota kemarin via forum, nanti forumnya saya hapus karena nanti wawancaranya lewat Zoom. Nanti kalian akan masuk ke room sesuai dengan kelompok aplikasi kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kurang lebih segitu dulu deh. Yaudah, sekian presentasi ini. Kalian ingin tanya bisa nanti kalian tanyakan langsung di sesi Zoom nanti untuk lebih jelasnya. Oke, sekian. Thank you. Oke, sekian video hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kelamaan durasinya. Kalau demikian mohon maaf. Selamat wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.